Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Putri Ramadhani dengan NIM 33332400162 Teknik Industri Angkatan 2024. Aku dari kelompok 8 Statistika 1 akan menjelaskan tugas mingguan dari modul 2 yaitu distribusi probabilitas diskrit, yang dimana itu merupakan salah satu cabang matematika yang menganalisis kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang mengandung ketidakpastian. Di sini dalam menyelesaikan soal tersebut, aku menggunakan dua software, yaitu yang pertama Excel, yang kedua adalah RStudio. Langsung saja ke soalnya. Oke, jadi langsung aja ke nomor 1. Berdasarkan pengalaman seorang penulis novel bahwa rata-rata untuk setiap 600 kata terdapat 2 kata salah cetak. Suatu karya novel yang terdiri dari 2.500 kata, hitunglah peluang bahwa di dalam novel tersebut terdapat 3 buah kata salah cetak. Nah, di sini soal nomor 1 ini merupakan distribusi Poisson, karena di soal terdapat kata rata-rata yang dimana rata-rata ini berkaitan erat dengan distribusi Poisson. Selain itu juga di soal itu terdapat peristiwa langka yang dimana peristiwanya ini merupakan 2 kata salah cetak dari 600 kata. Terus juga ada interval tetapnya yaitu 2.500 kata. Nah, lanjut aja kita cari peluangnya. Untuk X-nya ini merupakan nilai yang dicari peluangnya atau probabilitasnya. Yang dimana probabilitas di sini tuh salah cetak. Jadi yang kita cari adalah hitunglah peluang bahwa di dalam novel tersebut terdapat 3 buah kata salah cetak. Jadi X-nya adalah 3. Untuk mean-nya ini bisa kita cari dari sama dengan itu interval tetapnya yaitu 2.500 dikali kejadian langkanya, di mana kejadian langkanya ini 2 kata salah cetak dari 600 kata. Nah, untuk kumulatifnya ini kita ketik false karena memang yang dicari itu sudah pasti di angka 3 atau nilainya ini sudah pasti di angka 3 gitu. Jadi langsung aja untuk mencari hasilnya ini bisa kita ketik sama dengan Poisson disk. Terus kita isi aja untuk X-nya ini 3, mean-nya 8,3, dan kumulatifnya itu false. Kita enter. Nah, jadi di sini untuk peluang bahwa di dalam novel tersebut terdapat 3 buah kata salah cetak adalah 0,023 gitu. Lanjut ke soal nomor 2, sebuah dadu dilemparkan sebanyak 5 kali. Hitunglah peluang kejadian munculnya mata dadu berkelipatan 3 sebanyak 3 kali. Nah, untuk soal ini, jika kita lihat itu hanya terdapat 2 kemungkinan atau 2 peluang, yaitu sukses dan gagal. Di mana suksesnya ini merupakan munculnya mata dadu berkelipatan 3. Nah, jadi soal ini tuh bisa termasuk ke distribusi Bernoulli. Tetapi karena di soal itu terdapat percobaan, yaitu sebuah dadu dilemparkan sebanyak 5 kali, yang artinya kita tuh melakukan percobaan sebanyak 5 kali. Jadi soal ini tuh termasuk distribusi binomial. Jadi langsung aja kita isi untuk number S-nya atau X-nya itu 3 kali karena nilai yang kita cari probabilitasnya itu 3 kali. Untuk trials-nya atau percobaannya itu 5 kali. Nah, untuk probability-nya itu jadi kan peluangnya itu kan berkelipatan 3. Nah, di dadu itu kan ada 6. Nah, di antara 6 ini yang berkelipatan 3 itu ada 2, yaitu angka 3 dan angka 2. Jadi, peluangnya itu 2 dari 6, atau 2/6. Untuk kumulatifnya itu sama aja kayak Poisson, yaitu false, karena memang yang kita cari adalah tepat di sebanyak 3 kali. Nah, untuk mencari hasilnya, kita bisa langsung aja sama dengan binom disk. Kita masukin aja angkanya. Untuk number S-nya itu 3.
Reals-nya itu 5, probability-nya itu 0,33, dan kumulatifnya itu false. Kita enter, dan hasilnya itu 0,1646, yang artinya peluang kejadian munculnya mata dadu berkelipatan 3 sebanyak 3 kali adalah 0,1646. Lanjut ke nomor 3. Di sebuah stasiun kereta api diketahui bahwa probabilitas kereta api berhenti di peron 1, 2, dan 3 secara berturut-turut adalah 0,22, 0,17, dan 0,61. Hitunglah probabilitas 2 kereta berhenti di peron 1, 1 kereta berhenti di peron 2, dan 3 kereta berhenti di peron 3. Nah, sudah jelas untuk yang nomor 3 ini merupakan distribusi multinomial. Kenapa? Karena di soal itu terdapat banyak kategori, di mana kategorinya ini ada 3, yaitu peron 1, peron 2, dan juga peron 3, di mana masing-masing kategori ini memiliki probabilitasnya masing-masing. Jadi langsung aja kita isi. Untuk probabilitas di peron 1 itu 0,22, di peron 2 0,17, dan di peron 3 0,61. Untuk totalnya aja kita ketik sama dengan sum, kita tarik garis. Nah, jadi total untuk keseluruhan probabilitas itu adalah 1. Nah, untuk X-nya ini atau nilai yang kita cari probabilitasnya di peron 1 itu 2, di peron 2 itu 1, dan di peron 3 itu 3. Nah, untuk totalnya sama, kita cari dengan cara sum, dan kita drag. Nah, jadi untuk total nilai yang kita cari itu adalah 6. Nah, untuk di sini yang kita cari adalah multinomialnya. Jadi, kita ketik sama dengan multinomial dari peluang atau probabilitas dan juga nilainya. Kita enter. Nah, jadi multinomialnya ini 60. Nah, di sini kita cari P1 pangkat X1, yang artinya peluang 1 dipangkatin dengan X1 dari peron 1, yaitu 0,22, atau bisa kita cari dengan langsung aja 0,22 pangkat 2. Sama juga dengan P2 pangkat X2-nya, sama dengan 0,17 pangkat 1, dan P3 pangkat X3-nya sama dengan 0,61 pangkat 3. Nah, karena ini merupakan distribusi multinomial, jadi memiliki banyak peluang, jadi untuk hasilnya itu kita kalikan semuanya. Untuk 60 dikali 0,048 dikali 0,170 dikali 0,227 sama dengan. Nah, jadi untuk peluang secara keseluruhannya atau totalnya itu 0,112. Lanjut, peluang mahasiswa memiliki IPK di atas 3,5 adalah 0,24. Seorang dosen melakukan pengamatan kepada mahasiswa yang masuk ke gerbang utama kampus. Tentukan peluang bahwa mahasiswa ketujuh yang melintasi gerbang kampus adalah mahasiswa ketiga yang memiliki IPK di atas 3,5. Nah, di dalam soal ini tuh kita tuh menghitung peluang posisi terjadinya sukses ke K, yaitu sukses ketiga terjadi pada percobaan ketujuh. Nah, di sini definisi sukses itu kan IPK di atas 3,5. Nah, di sini juga terbaca itu tuh terdapat mahasiswa ketiga yang memiliki IPK di atas 3,5, yang artinya kita tuh sudah mencapai keberhasilan gitu. Tapi kita harus mencari peluang lagi. Jadi kita tuh mencari sukses ke K. Jadi untuk yang nomor 4 ini itu tuh termasuk ke distribusi binomial negatif.
Jadi langsung aja. Untuk X-nya ini itu tuh 7, atau nilai yang kita cari peluangnya itu 7. Untuk K-nya atau keberhasilannya itu 3. Nah, F-nya ini itu kegagalannya, yang artinya kalau misalkan kita hitung-hitung, itu tuh dari total percobaan atau nilai yang kita cari dikurang keberhasilannya, yang artinya kegagalannya itu 4. Nah, untuk probabilitasnya itu 0,24, dan kumulatifnya itu juga false. Nah, yang kita cari itu tepat mahasiswa ke-7. Untuk hasilnya bisa kita cari aja dengan ketik sama dengan, kita cari aja nek binom. Nah, kita isi untuk number F-nya, number S, probabilitas, dan juga kumulatif. Kita enter, hasilnya itu 0,07. Jadi, peluang bahwa mahasiswa ke-7 yang melintasi gerbang kampus adalah mahasiswa ketiga yang memiliki IPK di atas 3,5 adalah 0,07. Nah, selanjutnya kita ke RStudio. Nah, di sini aku sudah membuat sintaksnya. Jadi langsung aja sebelum menyelesaikan persoalan distribusi ini, kita menginstall package-nya terlebih dahulu agar bisa kita cari hasilnya. Jika sudah terinstall, kita aktifkan package-nya. Nah, untuk soal yang pertama yaitu distribusi Poisson sama dengan Excel yang tadi, di mana lambda atau rata-ratanya ini itu 8,3, dan juga jumlah kata salah cetak yang dicari peluangnya itu adalah 3. Jadi langsung aja kita cari. Nah, di sini terdapat hasil 0,023, yang artinya itu kurang lebih sama dengan pada software Excel sebelumnya. Nah, selanjutnya yang nomor 2, distribusi binomial, di mana total semua percobaannya itu 5, peluang kejadian suksesnya itu 0,33, dan jumlah kejadian sukses yang dicari peluangnya itu 3. Langsung aja kita cari. Nah, di sini terdapat hasil 0,1613. Untuk yang nomor 3, distribusi multinomial, di sini terdapat jumlah keberhasilan di setiap kategori yaitu 2, 1, dan 3. Dan juga jumlah total percobaannya itu 6. Untuk probabilitas di masing-masing kategori itu 0,22, 0,17, dan 0,61. Langsung aja kita cari. Dan di sini terdapat hasil 0,112. Untuk yang nomor 4 atau distribusi binomial negatif, untuk K-nya atau target jumlah suksesnya itu 3, total semua percobaannya itu 7, dan peluang kejadian suksesnya itu 0,24. Jadi langsung aja kita cari. Dan terdapat hasil 0,0691. Yang dimana dari keseluruhan hasil ini itu kurang lebih sama dengan software Excel sebelumnya. Nah, jadi kesimpulannya itu nomor 1, peluang tepat ada 3 kata salah cetak adalah 0,023. Nomor 2, peluang muncul kelipatan 3 sebanyak 3 kali dari 5 limparan adalah 0,164. Nah, yang ketiga ini, peluang kereta berhenti sesuai kategori itu 0,112. Nah, yang nomor 4, peluang mahasiswa ke-7 adalah mahasiswa ketiga dengan IPK di atas 3,5 adalah 0,07.
Sekian tugas mingguan dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.